kita masuk ke langkah yang kedua. Nah, ingat bahwa siklus kegiatan perencanaan Rembang itu dimulai dari kegiatan identifikasi kebijakan. Ya, siklus kegiatan Rembang itu dimulai dari kegiatan identifikasi kebijakan. Kemudian dari kegiatan identifikasi tersebut, ya teman-teman menentukan faktor-faktor apa yang penting untuk bisa menjadikan target suatu kebijakan itu dapat tercapai. Kemudian apabila teman-teman dari hasil identifikasi kebijakan itu berhasil mengidentifikasi secara pasti bahwa dari 10 faktor yang menentukan untuk mencapai kebijakan A, untuk mencapai target kebijakan A, itu ternyata ada 8 faktor. Maka dengan yakin teman-teman tuliskan laporan itu dalam laporan identifikasi. Setelah kemudian diidentifikasi, maka teman-teman bahas dengan pihak lain untuk memperoleh penguatan sehingga dapat menjadi bahasa kebijakan atau merumuskan kebijakan. Setelah merumuskan kebijakan, kemudian didiskusikan dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan yang merupakan stakeholder dari kebijakan tersebut, gitu ya. Sehingga dengan membahas dengan pihak lain, teman-teman semakin menemukanali bahwa benar bahwa komponen-komponen atau faktor-faktor itulah yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan, menentukan keberhasilan target kebijakan. Berarti sudah masuk ke dalam adopsi legitimasi kebijakan. Bila sudah masuk ke dalam adopsi kebijakan, kemudian setelah disahkan menjadi kebijakan resmi, maka teman-teman melaksanakan kegiatan tersebut dan melakukan pengendalian. Hasil dari pengendalian dan pemantauan diwujudkan dalam laporan pemantauan atau laporan pengendalian. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil pelaksanaan, yaitu apabila teman-teman sudah selesai melaksanakan kegiatan kebijakan, ya dari hasil pelaksanaan kebijakan tersebut, Anda melakukan evaluasi, maka dituangkan dalam laporan evaluasi. Nah, kita sekarang berada di titik adopsi kebijakan. Kita sekarang berada di nomor 3 ini, ya. Bukan di identifikasi, bukan di perumusan, bukan di pengendalian, bukan di evaluasi. Kita adalah berada di adopsi kebijakan, ya. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan di langkah kedua? Ya, tetapkan judul. Ya, ini Anda harus membuat judul. Judul ini harus spesifik, harus khas, harus distinktif gitu ya. Harus berbeda dengan judul kalau Anda membuat laporan identifikasi. Harus berbeda kalau Anda membuat laporan perumusan kebijakan, ya. Kalau teman-teman sudah ikut 2 materi saya yang sebelumnya, yaitu materi policy brief dan materi position paper, tentu teman-teman akan menemukanali bahwa policy paper itu berbeda dengan position paper, berbeda dengan policy brief. Dan dengan demikian, judul yang harus Anda buat adalah judul yang benar-benar terkait dengan adopsi atau legitimasi kegiatan. Dari mana inspirasi judul? Inspirasi judul kalau untuk policy paper, karena policy paper ini kita pakai sebagai format untuk menyusun laporan legitimasi dan adopsi kebijakan Rembang, maka inspirasi judul sebagian besar adalah berasal dari forum-forum yang kita datangi. Misal, forum pertemuan yang membahas kebijakan kawasan ekonomi khusus. Forum yang membahas upaya pengembangan kebijakan kawasan industri, misalnya kawasan industri Kendal, kawasan industri Maros, kawasan industri Teluk Betung, gitu ya. Nah, dengan demikian
judul laporan yang baik untuk policy paper dalam rangka menampung kegiatan aduh, halo, yang tolong di mute ya teman-teman supaya nggak mengganggu yang lain. Baik, jadi dalam langkah kedua ini teman-teman harus bikin judulnya, harus sudah mulai nih judulnya apa yang harus teman-teman bikin ya. Nah, di dalam langkah kedua ini setelah teman-teman tahu judulnya, oke, supaya ada contoh, saya mungkin bisa bikinkan contoh. Nah, ini nggak ada cara nulisnya. Nah, setelah teman-teman menentukan judul, jadi contoh judul itu misalkan ya untuk policy paper itu laporan hasil kegiatan perencanaan program kawasan industri Kendal di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah tahun 2022 gitu ya. Nah, ini berarti teman-teman sudah pulang dari pembahasan mengenai rencana pembangunan kawasan industri Kendal. Misal, teman-teman sudah pulang dari Rakortek, teman-teman sudah pulang dari rapat koordinasi teknis antar OPD di Provinsi Jawa Tengah, terutama juga dengan Kabupaten Kendal. Juga teman-teman sudah pulang dari misalnya dari Musrenbang Provinsi, atau teman-teman habis pulang dari pembahasan Rakortek dengan Bappenas, dengan Kemdagri yang membahas rencana pembangunan kawasan industri Kendal. Atau teman-teman barusan pulang dari rapat bilateral antara Gubernur Jawa Tengah dengan Kementerian PUPR. Atau habis pulang dari rapat antara Gubernur Jawa Tengah dengan Kementerian Seknek untuk membahas regulasinya dan seterusnya seperti itu. Bila sudah pulang dari pembahasan bilateral, trilateral, maka teman-teman balik ke meja membuat laporan hasil kegiatan perencanaan program pengembangan kawasan industri Kendal di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Nah itu misalkan teman-teman bisa mengembangkan judulnya seperti yang saya contohkan. Saya ingin menulis di sini, tapi kok nggak bisa ya, di sini tidak ada pilihan untuk membuat oret-oretan. Oke. Nah, langkah berikutnya teman-teman masih dalam langkah 2. Ini setelah teman-teman membuat judul tadi itu, teman-teman pahami ya bahwa butir-butir angka kredit yang teman-teman pilih untuk mengembangkan kerangka tulisan itu adalah butir-butir angka kredit yang ada di dalam Peraturan Menteri BPN Kepala Bappenas nomor 1 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penilaian kinerja jabatan fungsional perencana. Ini juga ada di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Administrasi nomor 4 tahun 2020 tentang jabatan fungsional perencana. Nanti materi ini akan dibagikan setelah acara selesai, gitu ya. Nah, nanti dengan materi ini teman-teman bisa klik di gambar cover ini untuk mendapatkan himpunan petunjuk teknis yang isinya 3 regulasi ini, ya, yaitu Permen PPN nomor 1, Pedoman Pelaksanaan Petunjuk Teknis Penilaian CFP, kemudian Permen PAN 4 2020 tentang CFP. Ini jadi satu di sini, ini bisa diklik di sini gitu. Terus kemudian teman-teman setelah diklik di situ Anda mendapatkan buku himpunan petunjuk teknis ini ya. Nah, ingat jadi teman-teman tadi sudah tahu bahwa outline-nya sudah ada, jadi outline-nya sudah saya beritahu bahwa Anda harus membuat tulisan dengan outline seperti ini. Kemudian yang kedua, selaraskan butir-butir angka kreditnya sesuai dengan Permen 1 2022 di sini, gitu ya. Kemudian
Anda pilih ya butir-butir angka kredit yang sesuai tadi itu, butir-butir angka kredit yang sesuai tadi itu ya. Dipilih dari butir-butir yang ada di dalam Permen PAN 1, Permen PAN 4 2020 atau Permen PPN 1 2022 sama itu ada butir-butirnya di sini. Isinya adalah meliputi sub unsur kegiatan identifikasi itu ada 13 butir. Kemudian sub unsur penyusunan kebijakan. Kemudian sub unsur penyusunan kebijakan itu ada 16 butir. Kemudian sub unsur adopsi legitimasi itu ada 4 butir. Kemudian sub unsur pengendalian itu ada 4 butir. Kemudian sub unsur evaluasi itu ada 4 butir juga. Nah, bagi teman-teman fungsional pertama dan fungsional mudah, Anda untuk menyusun policy paper ini dapat menggunakan seluruh butir milik JFP pertama dan mudah saja dari 5 unsur kegiatan yang ada. Jadi meskipun Anda saat ini sedang menyusun laporan dari hasil kegiatan adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, namun Anda dapat memilih menyelaraskan butir kegiatan Anda dengan outline tadi itu, bukan saja butir yang ada di dalam subunsur adopsi legitimasi. Ya, misalkan C32. Di sini punyanya JFP pertama dan muda itu adalah C32. Namun Anda dapat menyusun laporan yang outline-nya tadi di depan tadi itu dengan menyelaraskannya dengan butir-butir tidak saja dari butir di kelompok subunsur adopsi dan legitimasi ini, tapi juga dapat menggunakan butir-butir dari subunsur identifikasi masalah. Apa itu? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A13. Ya. Yang tidak boleh itu A11 dan A12. Karena butir A11 dan A12 ini punyanya JF Madya dan Utama. Anda tidak boleh ambil ini. Anda boleh juga dalam menyusun laporan adopsi legitimasi ini mengambil butir punyanya subunsur penyusunan renbang, penyusunan kebijakan renbang. Apa itu? Yaitu butir B14, B15, B16, B17, B18, B19, B30. Yang tidak boleh itu B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29. Kenapa? Karena ini punyanya JFP Madya dan JFP Utama. Ya. Kemudian Anda juga dapat ngambil butir dalam subunsur pengendalian pemantauan, yaitu butir D35 dan D36. Tapi Anda tidak boleh ambil D37 dan D38. Kenapa? Karena ini punyanya JFP Madya Utama. Anda boleh juga ambil butir dari subunsur evaluasi, yaitu E39 dan E40, tapi tidak boleh ambil E41 dan E42 karena ini punyanya JF Madya dan Utama. Jadi untuk JFP pertama dan JFP muda, jika Anda menulis laporan adopsi legitimasi renbang, Anda boleh memilih sebanyak 23 jenis butir kegiatan milik JF pertama dan muda saja. Anda tidak boleh memilih 19 jenis butir kegiatan punyanya Madya dan Utama. Ya, ini penting ya. Karena ada JF muda, dia ambil butir punyanya Madya. JF muda, dia ambil butir punyanya Madya. Contohnya dia mengambil D35, dia mengambil D37 dan D38 dalam struktur tulisan tadi itu. Itu enggak boleh ya. Oke. Nah, tadi untuk JF pertama dan JF muda. Sekarang kita untuk JF Madya dan JF Utama. Untuk JF Madya dan JF Utama dalam menyusun policy paper,
untuk menuangkan laporan dari subunsur adopsi dan legitimasi Renbang hanya boleh memilih butir C313334 saja. Oh, ya. Hanya boleh C313334 saja. Ingat, saya ulangi. Untuk JFP Madya dan Utama hanya boleh pilih C31, 33, dan 34 saja. Jadi yang tidak boleh 39 butir yang lain, yang merah ini, tulisan merah ini tidak boleh diambil. Ingat, ini saya sebagai tim penilai juga pusing ini ya, menilai hasil tulisannya JFP Madya ini. Kenapa? Karena masih ngambilin punyanya JF pertama dan JF muda, enggak boleh, haram hukumnya ya. Itu masih ngambil juga untuk kegiatan adopsi dan legitimasi, masih juga pakai misalnya pakai A10 gitu ya. Nah, punyanya Madya di sini. Punyanya Madya tapi di A10 yang identifikasi. Nggak boleh ya. Jadi kalau kegiatan adopsi legitimasi tempatnya ya cuman ini aja C31, 33, 34 ya. Ini sampai saya besar ini tulisannya ini saya besarkan. Kalau kurang besar nanti ya saya besarkan lagi ini. Boleh C31, 33, 34 ini saya besarkan lagi fontnya. Oke. Nah, kita kemudian masuk ke JF. Kita masuk ke ini bisa dipakai oleh JF pertama dan muda. Ini dipakai oleh JF pertama dan muda, ya. Yaitu apa? Menyelaraskan outline tadi itu dengan butir angka kredit yang dibolehkan, ya. Ingat ya, butir yang dibolehkan itu untuk yang JF pertama dan muda itu 23 jenis ya. Semua ini yang mulai dari unsur identifikasi itu ada berapa nih? Ada 9 boleh. Kemudian dari unsur kebijakan perencanaan perumusan ini ada sekian. Totalnya ini ada 23 boleh ya. Nah, ini kita ambil ya butir-butirnya di sini nih ya. Nah, butir-butirnya di sini nih, butir-butirnya ya. Ini ya. Sumbernya di sini nih, sumbernya di sini. Ini karena setelah diklat biasanya masih ada yang nanya saya, Pak, butirnya itu sumber hukumnya mana? Sumber peraturannya mana? Aduh, ya. Ini sumber hukumnya di sini nih, butirnya ya. Kemudian ini butir-butir kegiatannya ya. Terus kemudian ini dipilih. Kalau Anda pertama dan muda, Anda pilih yang punya Anda aja. Ya, nah untuk pertama dan muda boleh ngambilin semua sebanyak 23 yang biru-biru ini. Ya, Anda pilih yang cocok. Nah, enaknya Anda ikut pelatihan sekarang, Anda nggak usah milih lagi. Kenapa? Karena saya sudah pilihkan. Ya, ini masih ada yang nanya, Pak, saya harus milih yang mana? Loh itu loh sudah saya pilihkan. Ya, 1.1 latar belakang. Itu yang butir yang sesuai adalah butir A1, mengidentifikasi permasalahan. Angka kreditnya 0,1. Ya. Kemudian 1.2, identifikasi permasalahan. Butir kegiatannya yang selaras adalah A2, merumuskan permasalahan. Angka kreditnya 0,1. Kemudian tujuan, tidak ada butir yang selaras. Ya, tapi Anda tetap harus bikin tujuan dalam makalah policy paper karena itu penting. Kemudian 1.4 manfaat tulisan, manfaat penyusunan makalah. Ini juga penting Anda sampaikan di dalam tulisan policy paper. Tapi butirnya nggak ada yang selaras. 1.5 sistematika. Ya, butir yang selaras itu adalah A9, memformulasikan sajian untuk analisis. Ya. Kemudian bab 2, landasan konseptual, kerangka pemikiran atau tujuan pustaka atau studi pustaka dan lain-lain namanya ya. 2.1, kerangka logis teoritik, kerangka logis empiris dan kerangka logis regulatif. Ini ada 3 butir yang selaras, yaitu butir A13 menyusun kaidah pelaksanaan rencana, butir B14 alternatif model hubungan kausal, jadi hubungan antara identifikasi
substansi yang Anda ingin diskusikan, Anda ingin bahas, dengan substansi lain yang Anda ingin hubungkan. Contoh, misalkan alternatif hubungan antara X, ya, antara faktor-faktor X1, X2, X3 terhadap pencapaian target Y, gitu ya. Nah, itu Anda bisa tuliskan dengan menggunakan konstruksi butir B14. Kemudian B15 menguji alternatif kriteria dan model. Ini angka kredit 0,3. Kemudian subbab 2.2 metode analisis Anda bisa menggunakan seluruh butir yang ada di dalam kelompok A, yaitu kelompok identifikasi yang punyanya DF pertama dan mudah, ya. Ini jadi apa? A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, ya. Jadi ada 8 butir yang Anda bisa pasang di sini. Nah, pada saat Anda menuliskan butir ini, A1, tuliskan minimal 1 paragraf. Kemudian A2 untuk identifikasi masalah, tuliskan minimal 1 paragraf. Tujuan 1 paragraf, manfaat 1 paragraf, sistematika 1 paragraf. Terus kemudian untuk 2.1, ketika Anda menuliskan penyusunan kaedah pelaksanaan, Anda tulis minimal 1 paragraf. Kemudian untuk B14, alternatif dan model hubungan kausal atau fungsional, Anda tuliskan 1 paragraf. Kemudian ketika Anda menuliskan B15 menguji alternatif kriteria dan model, Anda tuliskan minimal 1 paragraf. Kemudian ketika Anda mau mendeskripsikan A3, inventarisasi dan identifikasi data sekunder, Anda tuliskan 1 paragraf. Yang pula untuk A4, 1 paragraf, A5, 1 paragraf, A6, 1 paragraf, A7, 1 paragraf, A8, 1 paragraf, A9, 1 paragraf, A10, 1 paragraf, ya. Minimal 1 paragraf. Kalau saya ngomong 1 paragraf itu artinya 3, 4, 5 kalimat. Bukan 3, 4, 5 halaman. Ada JFP yang membuat laporan, misalkan untuk A3 saja dia bikin sampai 2 halaman, sampai 3 halaman, rugi. Cukup 1 paragraf saja. Ya, oke. Nah, kemudian bab 3 pembahasan. Nah, ini bedanya apa dengan landasan konseptual? Ya, bab 2 landasan konseptual, nama lainnya kerangka konsep, nama lainnya tinjauan pustaka, nama lainnya konstruksi teori dan konsep, nama lainnya konstruksi tinjauan pustaka dan teori, nama lainnya, pokoknya isinya 80% adalah dirujuk dari tulisan orang lain, bukan tulisan Anda. Tentu penuangannya harus menggunakan metode ilmiah. Apa? Merujuk tulisan orang lain, harus diberi footnote atau diberi side note supaya tidak dituduh plagiarisme, supaya tidak dituduh menjiplak. Contoh, kalau Anda mau mengutip 1 paragraf tulisan dari suatu textbook, Anda harus bikin tulisan dengan bahasa Anda sendiri, dengan konten yang serupa dengan konten tulisan orang lain itu, baru kemudian diberi kutipan sumber di dalam footnote-nya, ya. Jadi jangan plek, apa ya bahasa Indonesianya, plek itu ya. Jangan persis sama seperti di buku itu. Jangan seolah-olah Anda memindahkan paragraf buku milik orang lain ke dalam tulisan Anda. Itu namanya plagiarisme, ya. Itu apa namanya? Anda harus bikin tulisan Anda harus namanya refrase, ya. Anda merefrase, ya. Anda merefrase, oke? Kemudian untuk bab 3 pembahasan atau hasil dan analisis atau
profil dan pembahasan atau profil pembahasan dan interpretasi, ya. Ini bab 3. Isinya 80% itu adalah gagasan hasil analisis Anda terhadap permasalahan. Jadi 80% ini adalah tulisan adalah murni hasil kerja Anda. Ya, hasil kerja Anda setelah melakukan sintesa, setelah melakukan analisis terhadap topik-topik yang Anda utarakan, lalu membuat sintesa. Lalu sintesa tadi kemudian Anda lakukan Anda lakukan dan menyampaikan dalam bentuk terstruktur dalam bentuk rekomendasi kebijakan sementara. Ya. Nah, apa isinya? Isinya adalah 3.1 deskripsi pencapaian. Misalnya, ya ini 3.1, 2, 3, 4 ini 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ini sifatnya fleksibel. Anda bisa memilih sesuai dengan keinginan Anda, ya. Tapi kalau apa namanya yang saya bayangkan, ya 3.1 itu adalah deskripsi pencapaian, ya. Itu butir yang selaras adalah D35, melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana. Kemudian 3.2 deskripsi profil pendanaan pembangunan. Itu butir yang selaras adalah B30 dan C32. Nah, D35 Anda deskripsikan gagasan Anda 1 paragraf. B30 Anda deskripsikan gagasan Anda, pemikiran Anda 1 paragraf. C32 Anda deskripsikan pemikiran Anda, gagasan Anda 1 paragraf, ya. Kemudian 3.3 deskripsi indikator pembangunan, ya. Butir yang selaras itu B16, B17, B18, B19, ya. Anda opsional mau pakai 4-4-nya untuk JP pertama muda, maka angka kreditnya tentu semakin banyak, ya. Anda 4-4-nya mau dipakai boleh, pilih salah 2 boleh, pilih salah 3 boleh, pilih 1 saja juga boleh, ya. Boleh, silahkan. Deskripsikan 1 paragraf minimal. Kemudian 3.4 deskripsi pencapaian pembangunan. Butir yang selaras D36, E39, E40, ya. Ini Anda deskripsikan masing-masing 1 paragraf, ya. Kemudian bab 4 penutup kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Anda boleh tambahi, ini bagus kalau untuk policy paper, langkah tindak lanjut, ya, langkah tindak lanjut, ya. Di follow up ini bagus kalau untuk policy paper Anda tambahkan 4.3, ya. Ini opsional, tidak wajib, tapi akan bagus kalau Anda tambahkan dalam policy paper, ya. Nah, satu-satunya butir yang sesuai untuk bab 4 rekomendasi kebijakan adalah butir A13, ya. Ini masing-masing kesimpulan Anda bisa bikin minimal 1 paragraf. Kemudian untuk rekomendasi kebijakan 1 paragraf. Kemudian untuk langkah tindak lanjut 1 paragraf. Total dari semua kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi minimal 29 paragraf. Kalau 1 halaman itu 3 paragraf, maka ketebalan laporan spasi 1, fontnya misalnya kalibi 12, maka tebal tulisan laporan Anda 10 halaman minimal, ya, belum termasuk daftar isi dan daftar pustaka. Jadi totalnya 12 halaman lah minimal, ya. Oke, jadi nggak berat sebetulnya kalau kita sudah tahu butir-butir angka kreditnya, karena cuma 10 halaman ternyata, ya, dan 12 halaman termasuk daftar pustaka dan
daftar daftar pustaka dan daftar lampiran ya, daftar pustaka dan daftar lampiran. Nah, untuk JFP Madya atau JFP utama ya, Anda bisa memilih misalnya C31. Ingat ya, untuk JFP Madya dan JFP utama pilihannya hanya 3, C31, C33 dan C34 ya. Nah, untuk JFP Madya untuk kali ini saya kasih contoh memilih C31. Apa itu? Melakukan telaahan lingkup sektoral regional dalam berbagai forum, musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan. Angka kredit yang Anda peroleh 2,25. Jadi dengan 12 halaman tadi, Anda memperoleh angka kredit 2,25 untuk perencana madya. Kalau untuk perencana utama yang pakai butir ini, pakai C31, angka kreditnya tetap 2,25. Satu tingkat ambil butir di bawahnya tetap 100% ya. Satu tingkat ambil butir yang di atasnya dapat diskon 20%, artinya hanya dinilai 80%-nya. Ya, untuk JFP pertama dan muda tidak boleh ambil punyanya JF Madya dan utama ya dalam menyusun laporannya. Contoh misalkan tadi Anda bikin ini butir-butir ini, kan Anda hanya diizinkan sebanyak 23 butir ini, nggak boleh ngambil C31, misalkan menambahkan di sini A1, A2, A9, A13 dan seterusnya. Ini tiba-tiba nyelonong di sini C31 punyanya Madya, ditaruh di sini, tidak boleh gitu ya. Kenapa? Pendekatannya beda. Kalau pertama muda itu by proses butir-butir, kalau madya dan utama by output itu hanya boleh ambil satu butir saja yang sudah tersedia di kamarnya ini ya. Jadi hanya tersedia di kamarnya ini. Ya, kalau untuk adopsi dan legitimasi hanya boleh C31, 33 dan 34. Hari ini kita akan kasih contoh, saya akan kasih contoh C31 ya. Nah, di C31 itu Anda membuat judul apa tadi pilihan judulnya laporan hasil pembahasan kebijakan kawasan industri Kendal di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Ya, konten latar belakang. Apa isi dari latar belakang? Yang pertama, konten latar belakang. Dalam satu paragraf latar belakang itu isinya adalah alasan mengapa Anda menulis laporan. Alasan, misal disuruh oleh mendapatkan Anda mendapat disposisi dari pimpinan dan itu pun harus sesuai dengan lampiran SKP ya. Atau yang kedua Anda mendapatkan undangan dan kemudian mendapatkan disposisi dari pimpinan untuk menghadiri forum musyawarah tersebut ya. Yang kedua, isi kedua dari latar belakang adalah apa topik yang Anda angkat dan mengapa topik itu perlu Anda angkat ya. Misal, saya mengangkat topik pengembangan kebijakan kawasan industri Kendal di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah ini adalah karena pentingnya Provinsi Jawa Tengah untuk menggerakkan sektor industri manufaktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Provinsi Jawa Tengah dan khususnya meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di Kabupaten Kendal. Nah, misalkan gitu ya. Jadi Anda perlu mengangkat topik, mengapa topik tersebut perlu Anda angkat? Karena alasannya apa? Perlunya Jawa Tengah
mendapatkan dorongan pertumbuhan ekonomi dari industri pengolahan. Yang kedua, perlunya penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang semakin luas, khususnya di Kabupaten Kendal. Ya. Lalu apa solusi sementara yang kemudian yang ketiga dalam latar belakang adalah Anda menampilkan solusi sementara yang Anda harapkan dari alasan munculnya topik yang Anda angkat. Nah, topik yang Anda angkat adalah Provinsi Jawa Tengah perlu kawasan industri untuk mendorong pertumbuhan industri manufaktur. Kabupaten Kendal, di mana kawasan industri itu berada, membutuhkan kawasan industri ini untuk meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Persoalannya, kan begitu ya, kawasan industri Kendal ini belum ada, sehingga supaya ada, perlu dikembangkan. Cara pengembangannya adalah dengan menggunakan pendekatan pembangunan kawasan industri yang komprehensif. Pembangunan kawasan industri yang komprehensif itu membutuhkan 5 faktor. 1. Faktor infrastruktur wilayah. 2. Faktor regulasi insentif untuk pelaku usaha di kawasan industri. 3. Faktor sumber daya manusia yang siap bekerja di kawasan industri Kendal dan sekitarnya. 3. Faktor dukungan infrastruktur, faktor dukungan enabler dari infrastruktur energi dan infrastruktur lainnya seperti air dan seterusnya. Yang kelima, faktor dukungan para stakeholder dunia usaha dan dunia industri dalam ikut bekerja sama membangun kawasan industri. Jadi solusi sementaranya Anda munculkan ya. Solusi sementara itu isi dari latar belakang. Kemudian isi dari identifikasi permasalahan ya, minimal 3, yaitu apa? Bagaimana solusi sementara tersebut dapat dilaksanakan. Jadi Anda sampaikan dalam paragraf identifikasi masalah sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka sebagai bentuk solusi sementara yang terdiri dari 5 aspek tersebut, agar dapat dilaksanakan, maka diperlukan koordinasi kuat antara pemerintah Kabupaten Kendal dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dengan stakeholder di pemerintah pusat yang meliputi Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Keuangan dalam rangka memberikan kepastian berusaha di kawasan industri Kendal. Itu pertama, jadi bagaimana solusi sementaranya. Lalu, apa tujuan dari penggunaan solusi sementara itu? Solusi sementara ini, atau 5 aspek tadi itu saya susun dalam rangka untuk mencapai tujuan 1. Pembangunan kawasan industri Kendal dapat dilakukan percepatan dan dengan demikian dapat digunakan dalam waktu 3 tahun depan. Kemudian yang kedua, pembangunan kawasan industri Kendal diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dari dukungan sektor industri pengolahan. Kemudian yang ketiga, pembangunan kawasan industri Kendal ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya industri pengolahan dan industri ikutannya di kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah, bahkan di luar Provinsi Jawa Tengah. Itu minimal dalam tujuan ada 3 pokok tulisan, ada 3 pokok pemikiran ya. Kemudian yang ketiga adalah apa manfaat dari solusi sementara tersebut? Anda masukkan dalam 1.4 manfaat makalah. Kalau tujuan itu sifatnya adalah substantif. Kalau manfaat sifatnya adalah kepada person, kepada orang. Jadi manfaat makalah ini adalah makalah ini saya susun kami susun agar dapat bermanfaat bagi 1, bagi pimpinan, dalam hal ini adalah atasan langsung saya, Kepala Bapeda,
Kabupaten Kendal dalam rangka untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penting yang perlu ditindaklanjuti dalam pembangunan kawasan industri Kendal. Yang kedua, manfaatnya adalah berhubungan dengan kebutuhan bantuan dari pemerintah provinsi, maka makalah kami diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi rujukan dalam dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan kawasan industri Kendal, gitu, ya. Itu manfaatnya. Oke, terus kemudian di dalam konten identifikasi permasalahan, kita perlu juga mengelaborasi apa dan mengapa topik itu penting dikemukakan, ya. Anda tujukan kenapa itu penting. Kemudian di dalam konten tujuan, Anda harus sampaikan minimal 3 solusi sementara, ya, minimal 3. Tadi kan solusinya ada 5, ya, 5 aspek tadi itu, apa? Infrastruktur wilayah, SDM, regulasi, enabler itu listrik dan air, terus kemudian dukungan stakeholder, gitu ya, dari stakeholder eksternal, dari dunia usaha, gitu ya. Saya sampaikan tadi 5. Nah, ini minimal 3 solusi sementara tersebut Anda sampaikan di dalam tujuan, ya. Kemudian dalam konten manfaat itu Anda sampaikan juga, ya, apa yang dapat Anda lakukan untuk supaya rekomendasi kelak rekomendasi yang akan Anda susun ini bisa dilaksanakan, ya, atau keinginan Anda ini ingin dilaksanakan, maka siapa yang harus melaksanakan? Nah, ini masukkan di dalam manfaat. Di dalam konten sistematika itu sifatnya opsional, ya. Jadi sistematika prinsip makalah ini opsional. Anda bisa tulis, bisa tidak, ya. Contoh teladan redaksinya adalah begini. Laporan ini disusun dengan sistematika mulai bab 1 memberikan latar belakang dan identifikasi masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat ditentukan tujuan dan manfaat dari kegiatan perumusan kebijakan ini. Guna lebih jauh membahas identifikasi permasalahan, maka penulis melakukan pendalaman konsep pada topik ini dari aspek teoretik, empiris, dan regulatif dalam bab 2. Sesuai dengan pembahasan pada 3 aspek tersebut, maka penulis melakukan analisis dengan pendekatan studi analisis model logika, analisis pembandingan, dan analisis peer group review. Hasil dan pembahasan akan penulis sajikan dalam bab 3. Kemudian pada bab 4, penulis menyajikan kesimpulan dan rekomendasi. Nah, ini silakan Anda contoh, ini teladan redaksi untuk konten sistematika. Karena banyak yang nanya, Pak, cara menyusun konten sistematika itu gimana? Ya kira-kira begini caranya, ya. Anda bisa modifikasi redaksinya sesuai dengan keinginan Anda, ya. Oke, berikutnya konstruksi konsep pembahasan, ya. Ingat bahwa di dalam bab 2 konstruksi konsep pembahasan, nama lainnya studi pustaka, nama lainnya tinjauan pustaka, nama lainnya studi literatur, nama lainnya konstruksi konsep dan teori, nama lainnya konstruksi teori dan konsep, nama lainnya konstruksi konsep dan studi literatur. Banyak. Intinya adalah bobot tulisan 80% minimal merujuk pada tulisan yang bukan dari si penyusun laporan. Ya, tadi sudah saya sampaikan sebetulnya, ya. Berarti sumbernya adalah dari buku teori orang lain, dari pencermatan pada regulasi, dari pencermatan dari pengalaman orang lain atau hasil empiris atau historis orang lain, ya. Nah, susunan babnya sesungguhnya bebas sesuai fleksibilitas eksplorasi keilmuan penulis, ya. Bebas, silahkan. Jadi isinya nanti meliputi kalau dia kerangka logis secara teoretik itu Anda ambil dari buku teori textbooks kampus, textbooks kuliah milik orang lain, ya. Kemudian yang kedua adalah kerangka logis secara regulatif. Itu Anda cermati, Anda ambil tulisan-tulisan regulasi mulai dari peraturan United Nations, PBB, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang PP, sampai ke surat edaran
unit kerja eselon 2, sampai ke surat edaran camat, sampai surat edaran kasut, kepala dusun, kepala kampung, silahkan semua dirujuk ya. Kemudian kerangka logis secara empiris historis yang terbukukan, yang tercatat. Jadi bukan hasil yang bukan hasil wacara ya, bukan hasil wicara ya, tapi hasil yang tertulis ya. Hasil yang tertulis ya. Nah, silahkan ini ini sistematika susunannya. Anda bebas, fleksibel sesuai dengan keilmuan Anda. Kemudian di dalam konstruksi konsep pembahasan ini, di dalam bab 2 ini ya, itu Anda bisa membagi subbabnya, dapat dibagi dengan topik, tidak harus satu topik, namun dapat meliputi lebih dari satu topik. Misal 2.1 ya, ini contoh lain penyusunan subbab. Kalau subbab ini subbabnya seolah-olah ini cuma satu topik ya. Nah, ini saya contohkan subbabnya lebih dari satu topik. Maka Anda pilihnya 2.1 kerangka logis konseptual pendanaan topik 1 ya. Kemudian 2.1-nya kerangka logis konseptual teoritik topik 1, kerangka logis konseptual empirik topik 1, kerangka logis konseptual regulatif topik 1. Kemudian 2.2 kerangka logis konseptual pencapaian target sektor A topik 2. 2.2.1 kerangka logis konseptual teoritik topik 2. 2.2 kerangka logis konseptual empirik topik 2. 2.2.3 kerangka logis konseptual regulatif topik 2. Kemudian 2.3 kerangka logis konseptual pencapaian target sektor B, berarti topik yang ketiga. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga fleksibel sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, kalau lebih dari satu topik, tentu paragraf yang harus Anda tulis juga lebih banyak. Dan akumulasi halaman tulisan laporan Anda juga lebih tebal. Oke? Nah, dalam konstruksi konsep dan pembahasan ini, teman-teman, ya, bobot konten itu fleksibel, bobot konten. Artinya, kalau mau ditinjau mendalam dari aspek teoritik, bobot konten yang tadi itu kontennya adalah teoritik, ya, dari textbook, kemudian empiris, kemudian regulatif. Itu bobotnya tidak harus sama 33%, 33%, 33%. Teoritik 33%, empiris 33%, regulatif 33%. Tidak harus begitu. Ya, silahkan saja, itu fleksibel. Artinya kalau mau ditinjau mendalam dari aspek teoritik, silahkan aspek ini mendominasi sampai 70% dari keseluruhan bab 2, enggak apa-apa. Kalau mau ditinjau mendalam dari aspek empiris, silahkan aspek ini mendominasi sampai 70% dari seluruh halaman bab 2, enggak apa-apa. Kalau mau ditinjau mendalam dari aspek regulatif dan hukum, silahkan aspek ini mendominasi bisa sampai 70% dari seluruh halaman di bab 2. Enggak apa-apa. Sisanya yang 30% tinjauan teoritik dan tinjauan regulatif, dua tinjauan yang lain. Ya, gitu ya. Oke. Nah, di dalam konstruksi konsep dan pembahasan, ini Anda munculkan juga hubungan antar konsep, meskipun ini fleksibel ya, silahkan sesuai dengan background Anda. Nah, konten metode analisis, di dalam konten metode analisis atau nama lainnya adalah metodologi, nama lainnya adalah teknik analisis, nama lainnya adalah pendekatan analisis, nama lainnya adalah teknik pengkajian, nama lainnya adalah cara analisis, sama isinya ini ya. Tampilkan di dalam teknik analisis ini sesuai dengan landasan kontekstual penulis sebagai perencana. Misal Anda bisa menampilkannya sesuai dengan kontekstual Anda sebagai perencana, misal menggunakan teori model logika atau logic model framework analysis, LMFA atau LFA ya. Kemudian pakai studi banding, teori komparatif studi. Jadi bandingkan gagasan atau pemikiran yang Anda tuliskan secara sementara tadi di dalam latar belakang tadi itu, kemudian bandingkan dengan teorinya, bandingkan dengan empirisnya,
bandingkan dengan regulasinya, ya. Itu. Kemudian pakai teknik perhitungan cost effectiveness analysis bila mungkin. Kalau enggak ya enggak apa-apa, ya. Pakai teknik perhitungan cost effectiveness analysis bila mungkin. Bila enggak juga enggak apa-apa, enggak usah, ya. Teladan redaksinya adalah begini. Dalam rangka perhitungan pagu sementara, penulis akan memanfaatkan langkah-langkah yang diberikan oleh Permenkyu. Langkah-langkah ini akan penulis dahulukan dengan menyusun model kerangka logika program kegiatan di BSSN. Model logika merupakan apa-apa sebutkan footnote, textbooknya ada di Google banyak sekali, ya. Kalau pernah diklat atau materinya maka dapat dipakai. Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan, saya melakukan perbandingan hasilnya dengan yang dilakukan oleh LAN dan Kemkominfo, footnote, textbook komparatif studi apa gitu. Ya, ini teladan redaksinya. Kemudian metode analisis, ya, metode analisis ini opsional, dapat muncul menjadi bab sendiri, dapat juga menjadi bagian dari bab 2. Silahkan, terserah pilihan Anda, ya. Intinya dalam konten metode analisis policy paper adalah isi kontennya adalah meliputi kalau dia muncul sendiri, ya, kalau dia merupakan suatu metode yang terstruktur, isinya bisa meliputi analisis jenis analisis, apakah analisis kuantitatif ataukah analisis kualitatif, ya. Jenis analisis kuantitatif itu yang paling sederhana adalah deskriptif kuantitatif atau kuantitatif deskriptif. Anda bisa menggunakan logical framework analysis. Ya, ini saya akan jelaskan yang teknik kuantitatif deskriptif, yang eksplanatoris, eksploratoris, prediktif, evaluatif nggak saya jelaskan, ya. Kemudian untuk teknik analisis, jika Anda memilih deskriptif, Anda bisa memilih lebih detail lagi adalah logical framework analysis, ya. Tekniknya menggunakan diagram model logika, ya. Kemudian untuk sumber data atau teknik pendataan dan instrumen pendataan itu Anda bisa menggunakan data primer atau data sekunder atau dua-duanya boleh, ya. Bila Anda menggunakan teknik deskriptif, maka dalam rangka studi redaksinya adalah dalam rangka studi deskriptif yang menggunakan teknik diagram model logika, maka data diperoleh dari data sekunder, yaitu melalui focus group discussion atau FGD. Maka Anda perlu mengundang para stakeholder, lalu Anda minta para stakeholder untuk membawa paparan. Nah, bahan paparan mereka dapat dipakai sebagai data sekunder. Ini penting, ya. Jadi kalau datang rapat atau Anda mengundang rapat, Anda bisa di dalam undangan tersebut Anda minta agar peserta membawa bahan paparan atau materi rapat, ya. Nanti materi rapatnya Anda koreksi, kemudian Anda bisa gunakan sebagai data sekunder, ya. Kemudian apabila Anda menggunakan teknik eksploratif, eksplanatoris, prediktif atau evaluatif, maka Anda harus melakukan perumusan konsep, menurunkan secara berjenjang, mulai dari perumusan konsep, menyusun aspek-aspek atau faktor-faktor, menyusun variabel, menyusun indikator, kemudian membuat item kebutuhan data, lalu kemudian membuat item kebutuhan data tadi menjadi item pertanyaan. Pada saat Anda sampling, Anda survei, atau Anda sensus, maka instrumen pendataan tadi itu sumber pertanyaannya adalah berdasarkan item kebutuhan data atau item pertanyaan. Ya, nah ini kalau menggunakan jenis kajian eksploratif atau eksplanatoris atau prediktif atau evaluatif. Ya. Nah, penafsiran hasil analisis ada cara kuantitatif dan cara kualitatif. Nah, kalau cara kuantitatif tadi kita sudah milih deskriptif, ya, pakai logical framework analysis. Berarti kalau penafsiran hasil analisis dengan cara kuantitatif, maka Anda dapat menyajikannya dalam bentuk tabel, diagram, dan peta.
Ini nanti saya kasih contohnya ya. Nah, untuk diagram macam-macam bentuknya. Ada diagram kartesian atau kuadrat, ada diagram model logika, ada diagram pohon atau diagram akar ya. Diagram pohon itu tree diagram atau diagram akar root diagram atau diagram fishbone tulang ikan ya. Kemudian untuk untuk klaster, cara pengklasteran hasil analisis itu bisa diklaster menurut skala Likert, bisa juga dengan skala desil, persepuluhan, skala persentil, dengan skala perseratusan, ya. Contohnya bila indeks gini misalnya. Kemudian penyampaian hasil interpretasi juga bisa dilakukan dengan menggunakan teknik longitudinal, misalkan dengan diagram regresi atau diagram box ya. Nah ini kalau untuk kuantitatif yang bukan deskriptif ya bisa pakai ini. Nah, untuk visualisasi hasil analisis Anda bisa menampilkannya dalam bentuk tabular, dalam bentuk spasial, dalam bentuk audio video, dalam bentuk grafika ya, grafis atau grafis. Grafikanya bisa dalam bentuk grafika manual, karikatur, dan gambar sendiri, atau grafika digital dengan multimedia yang sudah tersedia di aplikasi multimedia. Nah, silahkan. Ini yang makanya saya sebut tadi, bila kita penulis yang sudah memiliki keterampilan artistik, maka kita dengan mudah untuk bisa menyajikan hasil tulisan ini ke dalam bentuk visual yang baik ya. Nah, di bab 3 hasil analisis dan pembahasan ya, metode analisis ya, nama lainnya analisis dan hasil analisisnya, pembahasan dan analisis, pembahasan dan penafsiran hasil pembahasan gitu ya, nama lainnya. Bobot tulisan 80% berasal dari pemikiran penulis ya. Terbalik dibanding bab 2 yang 80% dari tulisan orang lain. Tapi kalau bab 3 hasil pembahasan, hasil analisis dan pembahasan dan penafsirannya ini 80% dari tulisan pemikiran Anda sebagai penulis. Bukan lagi teori, bukan lagi empiris, bukan lagi regulatif yang dibahas, tapi sudah tulisan Anda, gagasan Anda, ya, termasuk sintesis-sintesis dari pemikiran Anda ditulis di bab 3 ini, ya. Susunan babnya fleksibel sesuai kebutuhan eksplorasi tujuan tulisan, ya. Misal 3.1 deskripsi unit analisis atau profil yang hendak Anda analisis. Kemudian 3.2 penyiapan data analisis, 3.3 pembahasan topik A, 3.4 pembahasan topik B, dan seterusnya silahkan. Kemudian bab 4 penutup. Bab 4 penutup terdiri dari kesimpulan, rekomendasi kebijakan, dan untuk policy paper sebagai penuangan adopsi legitimasi akan sangat baik bila disertai dengan rencana tindak lanjut. Ya. Di dalam kesimpulan, redaksinya adalah mengurutkan, memakili frase yang penting mulai dari latar belakang sampai bab terakhir. Jadi mirip-mirip summary, mirip seperti abstrak ya. Jadi kesimpulan itu. Kemudian rekomendasi kebijakan ya, itu rekomendasi kebijakan itu meliputi rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut. Anda juga bisa menyajikannya terpisah antara rekomendasi kebijakan dengan rencana tindak lanjut ya. Nah, berdasarkan analisis dan kesimpulan itu, maka ya berdasarkan analisis kesimpulan, maka teman-teman bisa kemudian merekomendasikan bagi tim, bagi pimpinan, bagi rekan sejawat di unit kerja eselon 2 atau rekan sejawat di UPD gitu ya, silahkan itu nanti masuk dalam rekomendasi. Agar rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan, maka Anda perlu menyusun langkah tindak lanjut. Ya, perlu hasil kegiatan legitimasi adopsi, maka rencana tindak lanjut ini sangat baik ya. Nah,
Kemudian kita masuk langkah ketiga, menyusun laporan kegiatan perencanaan pembangunan dan penyusunan anggarannya dalam format teknik legitimasi adopsi kebijakan Renbang dalam policy paper, ya. Nah, ini kita masuk ke langkah yang ketiga, kita memilih policy paper sebagai format untuk menuangkan laporan kegiatan Renbang adopsi dan legitimasi, ya. Ciri-ciri dari laporan policy brief hasil kegiatan adopsi legitimasi ini adalah bila Anda sepulang dari forum yang isinya 30 orang, ya, 30 orang. Terus kemudian nanti pada saat penyertaan bukti fisik ada disposisi nota dinas, surat tugas, surat keputusan dan seterusnya, ya. Kemudian Anda bikin nota dinas dari Anda sendiri untuk Anda sampaikan kepada pemberi tugas atau Anda sampaikan kepada atasan. Kemudian Anda membuat bukti fisiknya. Nah, sekarang bukti fisiknya ini Anda pindahkan butir-butir di depan tadi itu yang sudah kita bikin, ya, butir-butir kegiatan ini, ya, termasuk strukturnya bab 1 pendahuluan 1.1, terus kemudian angka kredit yang sesuai dari selaras adalah A1 mengidentifikasi ini ya, Anda pindahkan ke dalam format template seperti ini, ya. Anda pindahkan dalam format template seperti ini, ya. Nah, nanti setelah makalah ini setelah acara ini selesai, Anda kan mendapatkan materi saya, ya. Anda tinggal tiru saja apa tadi itu, apa namanya, butir-butirnya tadi itu ke dalam template ini, ya. Oke, ini template-nya seperti ini. Nah, total angka kredit dengan mengikuti template tadi itu, ya, 10,63, ya, untuk JF pertama, ya. Total angka kredit yang dapat Anda peroleh dengan mengisi template tadi itu dengan sejumlah 29 paragraf tadi itu, ya. 29 paragraf atau sekitar 12 halaman tadi itu, ya. Angka kredit yang Anda peroleh untuk JF pertama 10,63. Ini ya, 10,63, ya. Kemudian dengan struktur yang persis sama untuk JF muda mendapatkan 12,44, ya. Kemudian untuk JF madya karena dia hanya 1 butir, ya, maka dia dapatnya 2,25, ya. Hanya 1 butir, ya. Butir apa? Kalau JF madya hanya boleh butir ini C31 misalkan, ya. Pilihannya C31. Kalau dia milih C31 maka dia dapat 2,25. Untuk JF